tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku. Kita akan tunggu seperti apa hasil proses hukum yang akan berjalan setelah adanya pelaporan dari umat Buddha ini. Tentu kita sangat mendukung secara moral penegakan hukum di negara Indonesia akibat dari tindakan-tindakan yang telah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Walaupun sudah ada permintaan maaf, cuma kita akan tetap proses hukum tetap berjalan. Kedepannya tidak menuntut untuk ada mediasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku yang kami duga beliau melanggar Undang-Undang ITE. Barang buktinya adalah berupa postingan Twitter yang ada di akun beliau. Warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Kembali mengulas berita terkait dengan Roy Suryo yang beberapa hari ini viral, dan umat Buddha ternyata tidak tinggal diam. Roy Suryo pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sekalipun sebelumnya diberitakan bahwa Roy Suryo itu sudah melakukan permintaan maaf akibat dari kegaduhan dari tweetan di Twitter beliau tentang stupa yang sudah dierit mirip Presiden Jokowi. Tetapi Roy Suryo mengatakan bahwa itu bukan akun saya, itu hasil editan dari orang yang kemudian di-tweet. Roy Suryo pun kemudian mengikutsertakan link dan akun asli daripada pengedit stupa Borobudur mirip Jokowi. Tetapi kemudian itu tidak berhenti begitu saja, karena umat Buddha yang melakukan protes dan melaporkan Roy Suryo ke kepolisian itu mengatakan bahwa sekalipun Roy Suryo sudah minta maaf, proses hukum tetap berjalan. Nah, ini Roy Suryo, kita akan lihat seperti apa proses hukum yang sedang menanti, dan apakah Roy Suryo akan dijerat pasal berapa. Ya, kita tentu menunggu tindakan dari kepolisian. Tetapi yang jelas bahwa tindakan Roy Suryo ini sebenarnya menjadi menggelitik bagi kita semua. Kenapa? Karena masa seorang Roy Suryo yang dikenal sebagai tokoh nasional, ya, pernah menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjadi menteri, ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang sempat juga pada masa akhir jabatan beliau di Kemenpora ini viral gara-gara panci. Terlepas dari itu semua, bahwa Roy Suryo sebenarnya telah memunculkan sebuah sikap yang bukan seorang tokoh nasional. Kalau menurut saya, bukan ciri-ciri seorang negarawan. Sekalipun maksud daripada cuitan beliau adalah
sebuah kritik terhadap rencana kenaikan kartis ke Borobudur, tetapi bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Ini cara yang tidak elegan, cara yang sebenarnya menyindir dan menyinggung ya penganut agama lain. Apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan kritik dari kenaikan harga tiket ke Borobudur? Tentu banyak cara lain, tidak mesti dengan mengedit atau menyebarkan berita-berita yang berpotensi membuat rusuh atau gaduh di negara ini karena telah menyinggung ya komunitas agama lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang begitu banyak agama, ras, suku, dan kepercayaan yang telah dibingkai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai falsafah bernegara. Kita telah diajarkan tentang bagaimana nilai-nilai keragaman yang harus diakui sebagai sebuah kekayaan kebudayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan-tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan dan berpotensi untuk memecah belah persatuan kerukunan antar umat beragama yang bisa memecah persaudaraan warga negara harus ditindak tegas. Karena itu kita mendukung upaya daripada komunitas yang melaporkan Roy Suryo ke polisi dan agar ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar orang lain tidak dengan mudah dan gampang melakukan atau meniru hal-hal yang telah dilakukan oleh Roy Suryo yang mantan Menpora ini seorang ahli telematika, tetapi dalam beberapa kesempatan dia banyak melakukan hal-hal yang blunder karena telah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Kita tunggu proses hukum dari kepolisian akan seperti apa dan bagaimana nasib Roy Suryo akibat dari meme stupa Borobudur yang sudah menyebar luas sekalipun beliau sudah minta maaf. Kita tunggu akan seperti apa. Dari masyarakat yang beragama Buddha itu resmi melaporkan tadi ya Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, kita akan kawal sama-sama. Kita akan kawal sama-sama. Jangan sampai ada terbesit pikiran minoritas dan mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena saya melihat penyakit ini masih ada. Penyakit kita seolah superior dan mereka itu kecil. Akan sangat berbahaya sekali bagi keutuhan masyarakat Indonesia. Kenapa saya berbicara ini? Bayangkan, kalau yang diedit fotonya itu bukan dari kepercayaan agama Buddha, Roy Suryo berani gak mentertawakan? Katakan yang dieditnya itu dari kepercayaan agama Islam, agama saya, dia berani gak mengupload kemudian mentertawakan? Saya yakin 100% gak berani. Kenapa dia berani? Itu kan pertanyaannya. Kenapa dia berani? Karena bisa jadi ini. Karena yang dieditnya dari mereka, dari saudara-saudara kita yang kepercayaannya itu Buddha, bukan dari kepercayaan kita umat Islam. Masih ingat kan Hadvan Al-Firdaus ketika di Gunung Semeru dulu viral, dia menendang sesajen, padahal di sana banyak masyarakat yang beragama Hindu yang punya keyakinan berbeda dengan kita, memasang sesajen. Bagaimana dia galaknya, dia garangnya
sampai menendang. Ini yang menyebabkan murka Allah. Nah, saya kira pikiran-pikiran seperti itu harus sudah dihilangkan. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, saya ingat kata-kata Maulana Habib Lutfi, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Itu argumentasi yang paling tepat. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia.